Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya perkenalkan, nama saya Adi Wono, Fakultas Teknik Informatika di semester 7, konversi. NPM saya 211055201107, yang pada malam hari ini saya akan menerangkan komponen aplikasi pada arsitektur Android yang terdiri dari lapisan application framework, library, Linux kernel, dan yang terakhir yaitu Android runtime. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu pada lapisan pertama, yaitu di layer aplikasi atau application layer. Aplikasi berada pada lapisan terluar dari arsitektur Android. Pengguna awam Android pasti akan berinteraksi dengan lapisan ini untuk fungsi umum seperti menelpon, akses website, dan lain-lain. Lapisan ini di bawah dari lapisan aplikasi ini diakses kebanyakan oleh developer atau programmer atau sejenisnya. Selanjutnya, beberapa aplikasi standar yang pasti ada pada setiap perangkat seperti aplikasi SMS, penelpon, web browser, kontak manager, dan lain-lain. Selanjutnya, pada application framework, saya akan menjelaskan lapisan ini berinteraksi langsung dengan aplikasi kita. Program-program di atas manajemen fungsi dasar dari perangkat seperti manajemen resource, manajemen panggilan, dan manajemen Windows, dan lain-lain. Sebagai seorang developer, kita dapat melihat lapisan ini sebagai alat dasar yang dapat digunakan untuk pengembangan aplikasi. Beberapa program penting pada application framework antara lain yaitu Activity Manager, mengontrol semua aspek dari siklus hidup aplikasi dan activity stack. Content Provider itu mengizinkan aplikasi untuk mempublikasikan dan berbagai data dengan aplikasi lainnya. Resource Manager memberikan akses pada resources yang bukan kode seperti string, setting, warna, atau layout user interface. Selanjutnya, Notification Manager itu membuat aplikasi dapat menampilkan, mengingat, dan notifikasi kepada pengguna. View System yang digunakan untuk membuat user interface aplikasi. Selanjutnya yaitu pada lapisan library. Lapisan library membawa sekumpulan instruksi untuk mengarahkan perangkat Android kita dalam menangani berbagai tipe data. Contohnya, perekam dari berbagai macam format video dan audio ditangani oleh Media Framework Library. Berikut adalah beberapa kegunaan library, yaitu yang pertama, Surface Manager mengelola tampilan Windows pada layar, SGL atau grafik 2 dimensi, OpenGL ES grafik 3 dimensi maupun 2 dimensi. Media Framework atau menunjang perekaman dari berbagai macam format audio, video, dan gambar. Selanjutnya, FreeType penerjemahan font atau penulisan, WebKit atau mesin browser, DIBC atau sistem C library, SQL atau SQLite database, atau selanjutnya OpenSSL sekuritas jaringan. Selanjutnya yaitu di lapisan Linux kernel. Di lapisan Linux kernel di lapisan terbawah arsitektur Android terdapat Linux kernel. Lapisan ini tidak benar-benar berinteraksi dengan pengguna maupun developer, tapi lapisan ini merupakan jantung dari seluruh sistem Android, karena lapisan ini adalah yang memberikan fungsi-fungsi berikut pada sistem Android, seperti yang pertama, abstraksi hardware, program manajemen memori, pengaturan sekuritas, manajemen energi software atau baterai, driver adalah program yang mengontrol hardware atau network stack. Di lapisan terbawah selanjutnya itu yang di lapisan terbawah pada arsitektur Android terdapat Linux kernel. Ini tidak benar berinteraksi dengan pengguna maupun developer.
Selanjutnya yaitu Android Runtime. Di lapisan setelah kernel Linux adalah Android Runtime. Nah, ini seperti contoh di gambar ini kan ada Android Runtime ini kan. Nah, Android Runtime ini lapisan terbawah setelah Linux kernel. Baik, saya akan menjelaskan. Lapisan setelah kernel Linux adalah Android Runtime. Android Runtime ini berisi core library dan Dalvik virtual machine. Core library mencakup rangkaian inti library Java, artinya Android menyertakan satu set library dasar yang menyediakan sebagian besar fungsi-fungsi yang ada pada library dasar bahasa pemrograman Java. Dalvik adalah Java virtual machine yang memberikan kekuatan pada sistem Android. Dalvik VM ini dioptimalkan untuk telepon seluler. Setiap aplikasi yang berjalan pada Android berjalan pada prosesnya sendiri dengan instance dari Dalvik Virtual Machine. Dalvik telah dibuat sehingga sebuah piranti yang memakainya dapat menjalankan multi virtual machine dengan efisien. Dalvik VM dapat mengeksekusi file dengan format Dalvik executable yang telah dioptimasi untuk menggunakan minimal memory footprint. Virtual machine ini register base, menjalankan kelas-kelas yang dikompil menggunakan compiler Java yang kemudian ditransformasi menjadi format .dex, merupakan DX tool yang telah disertakan Dalvik Virtual Machine VM menggunakan kernel Linux untuk menjalankan fungsi-fungsi seperti threading dan low level memory management. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai komponen sistem pada Android sebagai bahan teks saya. Mohon maaf jika ada yang kurang jelas, mohon di komen. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.